Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang menonton video ini. Saya akan mempresentasikan materi manajemen keuangan kelas C dengan topik Activity Based Costing. Presentasi ini bertujuan untuk menjadikan manajemen unggul dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan menjadi kampus internasional di kampus calon pengusaha sukses. Baik, pada presentasi kali ini saya tidak sendiri, tentunya ada rekan saya yang menemani. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Ramla Wulan dengan NIM B1B1241126 yang akan bertugas sebagai presentator. Dan rekan saya, halo, perkenalkan saya Zara Sabila Rustan dengan NIM B1B1241154. Saya di sini sebagai host dalam presentasi kali ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi. Kepada Ramla Wulan, mengapa perhitungan biaya per unit itu penting dalam pengambilan keputusan bisnis seperti penetapan biaya, analisis profitabilitas produk, dan pengendalian biaya. Baik, perhitungan biaya per unit merupakan instrumen fundamental dan tak terpisahkan dalam setiap pengambilan keputusan bisnis yang strategis dan berorientasi pada profitabilitas jangka panjang. Lebih dari sekedar angka akuntansi, biaya per unit menjadi cerminan efisiensi operasional dan landasan bagi berbagai strategi krusial. Dalam konteks penetapan harga, pemahaman yang mendalam mengenai biaya per unit memungkinkan manajemen untuk merancang struktur harga yang tidak hanya kompetitif di pasar yang dinamis, tetapi juga memastikan margin keuntungan yang sehat untuk setiap produk atau layanan yang ditawarkan. Tanpa informasi ini, perusahaan berisiko menetapkan harga terlalu rendah sehingga merugi atau terlalu tinggi sehingga kehilangan pangsa pasar. Selanjutnya, dalam analisis profitabilitas produk, biaya per unit menjadi tolak ukur utama untuk mengevaluasi kontribusi setiap lini produk terhadap keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Informasi ini sangat berharga untuk mengidentifikasi produk-produk unggulan yang harus dioptimalkan, produk-produk yang memerlukan perbaikan efisiensi, atau bahkan produk-produk yang sebaiknya dihentikan produksinya karena tidak lagi menguntungkan. Selain itu, perhitungan biaya per unit adalah tulang punggung dari upaya pengendalian biaya dengan memantau biaya per unit secara berkelanjutan. Manajemen dapat dengan cepat mengidentifikasi penyimpangan dari standar yang ditetapkan, mencari akar masalah efisiensi, dan mengambil tindakan korektif untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Hal ini mencakup keputusan terkait pembelian bahan baku, optimalisasi proses produksi, negosiasi dengan pemasok, hingga investasi dalam teknologi baru yang dapat mengurangi biaya per unit. Singkatnya, biaya per unit adalah kompas yang memandu perusahaan dalam mencapai tujuan finansialnya, memastikan keberlanjutan operasional, dan mempertahankan keunggulan kompetitif di tengah persaingan yang ketat. Baik, terkait jawabannya sudah jelas. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua. Bagaimana sistem biaya tradisional berdasarkan fungsi bekerja, termasuk pembebanan biaya overhead menggunakan tarif tunggal atau tarif departemen berdasarkan penggerak tingkat unit? Sistem biaya tradisional yang seringkali disebut sebagai sistem biaya berdasarkan fungsi atau sistem biaya konvensional beroperasi dengan pendekatan yang relatif sederhana dalam mengalokasikan biaya ke produk. Pada dasarnya, sistem ini membagi biaya menjadi dua kategori besar, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung atau biasa disebut dengan overhead. Biaya langsung seperti bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dapat dengan mudah ditelusuri dan dibebankan langsung ke produk tertentu. Namun, tantangan utama terletak pada pembebanan biaya tidak langsung atau overhead yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan satu unit produk. Dalam sistem tradisional, biaya overhead ini dikumpulkan dalam satu atau beberapa cost pool atau kelompok biaya dan kemudian dialokasikan ke produk menggunakan satu atau beberapa cost driver berbasis
volume yang umumnya merupakan penggerak tingkat unit. Contohnya penggerak tingkat unit yang paling umum adalah jam kerja langsung atau jam mesin. Proses alokasi ini biasanya terjadi dalam dua tahap. Yang pertama, biaya overhead dikumpulkan dan dialokasikan ke departemen-departemen produksi. Dan yang kedua, biaya overhead dari departemen-departemen tersebut kemudian dibebankan ke produk berdasarkan tarif overhead yang telah ditentukan, yang dihitung dengan membagi total biaya overhead departemen dengan total penggerak tingkat unit yang digunakan oleh departemen tersebut. Asumsi yang mendasari sistem ini adalah bahwa semua produk mengkonsumsi sumber daya overhead secara proporsional dengan volume produksi atau jam kerja langsung. Mesin yang digunakan pendekatan ini dulunya cukup memadai di era manufaktur massal. Dengan keragaman produk yang rendah dan biaya tenaga kerja langsung yang dominan, namun menjadi kurang relevan seiring dengan meningkatnya otomatisasi dan kompleksitas produk. Baik, terkait jawabannya sudah jelas. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga. Bagaimana keterbatasan sistem biaya tradisional, terutama dalam lingkungan manufaktur modern, dengan biaya overhead yang tinggi dan keragaman produk yang signifikan, serta bagaimana penggunaan hanya penggerak tingkat unit dapat menyebabkan biaya produk yang tidak akurat yang dapat mengarah pada keputusan bisnis yang salah. Baik, keterbatasan sistem biaya tradisional menjadi semakin nyata dan signifikan, terutama dalam lingkungan manufaktur modern yang ditandai oleh otomatisasi tingkat tinggi, peningkatan biaya overhead, dan keragaman produk yang masif. Salah satu kelemahan paling fundamental adalah ketidakmampuan sistem ini untuk secara akurat mengalokasikan biaya overhead yang kini seringkali merupakan porsi terbesar dari total biaya produksi ke produk-produk individual. Hal ini terjadi karena sistem tradisional cenderung menggunakan penggerak tingkat unit tunggal seperti jam kerja langsung atau jam mesin sebagai satu-satunya dasar alokasi. Padahal dalam banyak kasus biaya overhead modern didorong oleh berbagai faktor non-unit seperti jumlah setup mesin, jumlah pesanan pembelian, atau kompleksitas desain produk. Akibatnya, sistem tradisional seringkali menerapkan pembebanan biaya seperti selai kacang, di mana biaya overhead dibebankan secara merata ke semua produk tanpa mempertimbangkan konsumsi sumber daya overhead yang sebenarnya oleh masing-masing produk. Hal ini menyebabkan dua masalah utama. Yang pertama yaitu undercosting atau biaya terlalu rendah untuk produk-produk yang kompleks atau bervolume rendah, namun mengkonsumsi banyak sumber daya overhead, misalnya memerlukan banyak setup atau desain khusus. Dan yang kedua adalah overcasting atau biaya terlalu tinggi untuk produk-produk sederhana atau bervolume tinggi yang sebenarnya mengkonsumsi sedikit sumber daya overhead. Distorsi dalam perhitungan biaya produk ini dapat berujung pada serangkaian keputusan bisnis yang salah dan merugikan, seperti penetapan harga yang tidak tepat, seperti menjual produk yang sebenarnya menguntungkan dengan harga terlalu tinggi, atau menjual produk yang merugi dengan harga yang terlalu rendah. Keputusan bauran produk yang keliru menghentikan produk yang sebenarnya menguntungkan atau justru mempromosikan produk yang merugi, serta evaluasi kinerja departemen atau manajer yang tidak akurat, yang pada akhirnya keterbatasan ini dapat menghambat inovasi, mengurangi daya saing, dan mengikis profitabilitas perusahaan. Baik, terkait jawabannya sudah jelas. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan keempat. Bagaimana konsep dasar Activity Based Costing atau ABC sebagai alternatif untuk sistem biaya tradisional? Dan bagaimana ABC mengidentifikasi aktivitas, menetapkan biaya ke aktivitas, dan kemudian membebankan biaya aktivitas ke produk berdasarkan konsumsi aktivitas oleh produk tersebut?
Baik, konsep dasar Activity Based Costing atau ABC muncul sebagai alat alternatif yang bervolusioner dan lebih akurat terhadap sistem biaya tradisional, dirancang khusus untuk mengatasi kompleksitas lingkungan bisnis modern. Inti dari ABC adalah premis bahwa produk tidak mengkonsumsi biaya secara langsung, melainkan mengkonsumsi aktivitas, dan aktivitaslah yang mengkonsumsi sumber daya yang pada akhirnya menimbulkan biaya. Oleh karena itu, ABC berfokus pada identifikasi dan analisis aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam suatu organisasi sebagai unit pasar untuk mengalokasikan biaya. Proses ABC dapat diuraikan dalam beberapa langkah kunci. Yang pertama, ABC mengidentifikasi semua aktivitas utama yang dilakukan dalam proses produksi dan operasi, mulai dari aktivitas tingkat unit seperti pemrosesan bahan baku, aktivitas tingkat batch seperti stuk mesin atau inspeksi kualitas per batch, aktivitas tingkat produk seperti desain produk atau rekayasa, hingga aktivitas tingkat fasilitas seperti pemeliharaan gedung. Dan yang kedua, biaya sumber daya, misalnya gaji karyawan, depresiasi mesin, dan biaya listrik. Kemudian ditetapkan ke activity cost pool atau kelompok biaya aktivitas berdasarkan konsumsi sumber daya oleh masing-masing aktivitas. Ini berarti biaya-biaya yang sebelumnya dikelompokkan sebagai overhead dalam sistem tradisional kini ditelusuri ke aktivitas spesifik yang menyebabkan. Ketiga, ABC mengidentifikasi cost driver yang sesuai untuk setiap activity cost pool, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam total biaya aktivitas tersebut. Misalnya jumlah setup untuk aktivitas setup mesin atau jumlah jam rekayasa untuk aktivitas desain produk. Dan yang terakhir, biaya aktivitas kemudian dibebankan ke produk berdasarkan berapa banyak cost driver dari aktivitas tersebut yang dikonsumsi oleh setiap produk. Dengan pendekatan ini, ABC memberikan gambaran yang jauh lebih akurat tentang biaya sebenarnya dari setiap produk atau layanan, memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih tepat mengenai penetapan harga, bauran produk, desain produk, dan peningkatan proses. Baik, terkait jawabannya sudah jelas. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kelima. Bagaimana cara menyederhanakan sistem ABC dengan mengurangi jumlah aktivitas dan tarif aktivitas tanpa mengurangi akurasi biaya produk secara signifikan, serta jelaskan teknik analisis Pareto dan penggunaan rasio konsumsi untuk mengurangi kompleksitas sistem ABC. Baik, meskipun Activity Based Costing atau ABC menawarkan akurasi yang superior dalam pembebanan biaya, implementasi ABC secara penuh dapat menjadi sangat kompleks, memakan waktu, dan mahal terutama bagi perusahaan dengan ribuan aktivitas dan produk. Oleh karena itu, menyederhanakan sistem ABC tanpa mengorbankan akurasi biaya produk secara signifikan menjadi tantangan penting dalam praktikannya. Salah satu teknik yang efektif untuk penyederhanaan adalah melalui penerapan analisis Pareto yang dikenal juga sebagai aturan 80/20. Prinsip Pareto menyarankan bahwa sekitar 80% dari total biaya aktivitas seringkali didorong oleh hanya 20% dari total aktivitas. Dengan mengidentifikasi dan memfokuskan pada aktivitas-aktivitas yang menyumbang sebagai besar biaya, misalnya aktivitas setup mesin atau inspeksi kualitas yang sering terjadi dan mahal, perusahaan dapat secara signifikan mengurangi jumlah activity cost pool dan cost driver yang perlu dikelola, sementara tetap mempertahankan sebagian besar akurasi biaya. Aktivitas-aktivitas Ilfomeni yang menyumbang biaya kecil dapat dikelompokkan menjadi kategori yang lebih luas atau bahkan dialokasikan menggunakan metode yang lebih sederhana. Teknik
Teknik penyederhanaan lainnya adalah penggunaan rasio konsumsi. Rasio konsumsi mengukur proporsi relatif dari cost driver suatu aktivitas yang dikonsumsi oleh berbagai produk. Jika beberapa aktivitas menunjukkan pola konsumsi cost driver yang sangat mirip di seluruh produk, aktivitas-aktivitas tersebut dapat digabungkan menjadi satu cost pool yang lebih besar dengan satu cost driver gabungan. Misalnya, jika aktivitas setup mesin dan aktivitas penjadwalan produksi memiliki rasio konsumsi yang serupa di antara produk-produk, keduanya dapat digabungkan dengan menerapkan teknik-teknik ini. Perusahaan dapat merancang sistem ABC yang lebih ramping, lebih mudah dikelola, dan lebih hemat biaya, sehingga tetap memperoleh manfaat dari informasi biaya yang lebih akurat tanpa terjebak dalam kompleksitas yang berlebihan, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien. Baik, terkait jawabannya sudah jelas. Jadi, apa kesimpulan dari jawaban-jawaban yang Anda jelaskan tadi? Baik, jadi kesimpulan-kesimpulan dari jawaban-jawaban yang telah saya berikan yaitu perhitungan biaya per unit merupakan fondasi penting dalam pengambilan keputusan bisnis, membantu perusahaan dalam menentukan harga yang kompetitif, menganalisis profitabilitas produk, dan mengendalikan biaya operasional sistem biaya tradisional. Meskipun sederhana dalam mengalokasikan biaya berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung, memiliki keterbatasan dalam lingkungan manufaktur modern karena kurang akurat dalam mengalokasikan biaya overhead sebagai alternatif. Activity Based Costing atau ABC hadir dengan mengidentifikasi dan menganalisis aktivitas-aktivitas dalam organisasi sebagai dasar alokasi biaya, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang biaya produk atau layanan. Untuk mengatasi kompleksitas implementasi ABC, sistem ini dapat disederhanakan dengan menerapkan analisis Pareto dan rasio konsumsi, memungkinkan perusahaan memperoleh manfaat dari informasi biaya yang lebih akurat tanpa terjebak dalam kompleksitas yang berlebihan. Dengan demikian, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efisien dalam berbagai aspek bisnis. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang telah menonton dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, sekian dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.